Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna khawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Takmir Masjid Baitul Arqam pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitul Arqam yang saya hormati dan yang saya muliakan, serta Bapak dan Ibu saudara sekalian yang mengikuti kajian pagi hari ini secara live streaming dimanapun berada, yang saya hormati. Kita doakan Bapak dan Ibu semuanya, mungkin hari ini ada yang sedang merasa kurang enak badan, karena dari kemarin saya melihat ada di antara kita yang kena batuk-batuk, ada yang kena demam, mungkin seiring dengan cuaca, istilah kita adalah angin baratan ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan siapapun yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah yang Maha Penyembuh. Marilah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, Jumat Pon 16 Januari 2026 bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Ini sudah tanggal 27 Rajab Bapak Ibu ya, 1447 Hijriah. Beberapa hari ke depan kita akan sampai di bulan Sya'ban. Tidak terasa sudah semakin mendekati dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia, yaitu di Masjid Baitul Arqam ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan sholawat itu sampai juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan generasi-generasi berikutnya, sampai juga kepada kita sebagai umatnya, insyaallah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kajian kita untuk pagi hari ini berkenaan dengan bulan Rajab, masih berbicara tentang Isra Mi'raj ya. Masih berbicara tentang Isra Mi'raj. Sekedar mengulang bahwa sebelum Rasulullah melaksanakan perintah Isra Mi'raj ya, ada sesuatu yang terjadi pada diri Rasulullah yang menjadikan Rasul itu sedih kala itu. Ini yang dinamakan dengan tahun Amul Huzn. Bapak Ibu, Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj itu pada tahun ke-10 setelah kenabian Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj itu pada tahun ke-10 setelah kenabian Rasulullah. Jadi setelah Rasul itu diangkat sebagai nabi ya, kemudian pada tahun ke-10 itu Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Kemudian dinamakan dengan tahun Amul Huzn, tahun penuh kesedihan. Yang pertama, Rasulullah ditinggal wafat istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah ditinggal wafat paman yang menjadi backingan dakwah Rasulullah, Abu Thalib, juga meninggal di tahun yang sama. Begitupun Rasulullah di tahun itu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari penduduk kota Taif sekitar 10 km di sekitar Masjidil Haram atau di kota Mekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyampaikan dakwah di kota Taif, ini yang ada yang belum saya sampaikan kemarin, Rasulullah itu ternyata ditemani oleh salah seorang sahabat. Sahabat beliau adalah Zaid bin Haris. Ini sahabat Rasul yang mendampingi atau menemani dikala Rasulullah hendak berdakwah di kota Taif. Itu namanya Zaid bin Haris. Kurang tahu Zaid bin Haris ini turut terluka seperti halnya Rasulullah. Ya bisa dijadikan demikian karena beliau berada di samping Rasulullah. Bisa jadi kena lemparan batu yang diperbuat oleh penduduk kota Taif. Adapun penduduk kota Taif, Bapak dan Ibu, itu ada salah satu bani ya, kelompok keluarga. Kalau sekarang di Gerinting juga sering ada nama-nama bani itu ya. Anak bani Sarji, anak bani Sarja gitu ya. Tapi insya Allah ini bani-bani yang bagus gitu ya. Tapi
Di Taif itu ada kelompok keluarga Bani ya. Namanya Bani Saqif. Bu, jenenge Bani sapa, Bu? Nembe miki pedal ya. Bani pakainya huruf sa. TSA, Saqif. Nah, itu ya. Yang menemani Rasulullah dakwah di kota Taif itu namanya Zaid bin Haris. Sementara di kota Taif itu sendiri ada Bani yang namanya Bani Saqif. Nah, Bani Saqif ini Bapak Ibu, awalnya itu oleh Rasulullah dijadikan sebagai kelompok yang akan turut mendampingi dakwah beliau. Tapi di luar dugaan, justru Bani Saqif inilah yang akhirnya ya bahasa gerintingnya mengompori gitu ya. Bahasa kerennya apa Mas? Memprovokasi gitu ya. Memprovokasi atau itu namanya provokator itu ya. Jadi provokator itu ternyata bukan di sekarang ini Pak ya. Dulu-dulu sudah ada itu provokator ya. Ya. Jadi Bani Saqif ini memprovokasi masyarakat yang lain supaya apa? Supaya menentang dan menghalangi dakwah Rasulullah. Ini namanya Bani Saqif. Nah, itu saya baca di sejarahnya demikian Bapak Ibu ya. Sejarah tentang mula sebelum Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, kemudian Isra Mi'raj itu sendiri satu kejadian yang oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Surat yang ke-17 ayat yang pertama. Itu yang tadi saya bacakan di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kenapa sampai Allah turunkan ayat ini? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kenapa kemudian Allah turunkan ayat Bani Israel, ayat yang pertama? Ini sebagai jawaban. Karena ketika Rasulullah setelah melaksanakan Isra Mi'raj kemudian menceritakan kejadian itu di hadapan banyak orang, ternyata tidak semua orang yang mendengarkan cerita dan kisah Rasulullah setelah Isra Mi'raj itu menerima. Tidak semua. Bahkan kebanyakan di antara mereka itu menentang. Menentang, Pak. Menentang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan ada di antara mereka yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Muhammad, mohon maaf ini kata Muhammad disampaikan dari mereka, bahwa Muhammad itu tidak ubahnya sebagai seorang pendusta. Muhammad itu tidak ubahnya sebagai orang tukang sihir. Jadi Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir, Pak. Nabi Muhammad dituduh sebagai pendusta. Mereka tidak mempercayai apalagi membenarkan bahwa Rasulullah telah melaksanakan Isra Mi'raj, perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina,
kemudian naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau diukur jam atau diukur waktu, itu kurang dari 1 malam penuh. Ya. Mereka yang menentang jelas itu hanya menggunakan ukuran akal atau menggunakan logika. Ya. Nah, Bapak Ibu, sementara kejadian Isra Mi'raj ini hanya bisa kita percayai, hanya kita bisa meyakini ataupun membenarkan karena ukurannya adalah iman. Jadi kalau enggak pakai iman enggak bakal mungkin. Ya. Maka kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, di antara mereka yang tidak mempercayai akan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan langsung oleh Rasulullah itu adalah Walid bin Mughirah. Siapa Bu? Walid. Kita gampang. Ya. Namanya Walid bin Mughirah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, kita akan mendengar yang meriwayatkan hadis itu ya Bukhari, Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, Al-Baihaqi gitu ya. Kemudian An-Nasa'i, Abu Dawud gitu nggih Pak Bunggi. Tapi ini namanya Abu Ya'la. Tidak begitu dikenal. Tapi ini yang meriwayatkan hadis tentang asbabun nuzulnya ayat pertama surat Al-Isra. Ummi Hani menyatakan keesokan hari setelah Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, maka kemudian banyak di antara mereka yang menentang, tidak membenarkan akan peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu di antaranya adalah Walid bin Mughirah. Sampai berani menyatakan di hadapan Rasulullah, engkau Muhammad tidak ubahnya tukang sihir. Engkau Muhammad tidak ubahnya seorang pendusta ulung. Masya Allah. Ya, waktu itu dakwah Rasulullah masih kaitannya dengan tauhid ya. Jadi benar-benar menghadapi orang-orang kafir yang masih betul-betul kafir itu. Satu-satunya orang yang mempercayai bahkan membenarkan akan adanya Isra Mi'raj itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat pertama Rasulullah, sahabat tertua Rasulullah, sahabat yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu, mendapatkan gelar As-Siddiq yang benar itu atau yang membenarkan. Itu ya pertama ketika Rasulullah menceritakan tentang Isra Mi'raj. Jadi orang-orang podo menentang, orang-orang lain pada mengolok Nabi, tapi Abu Bakar As-Siddiqlah satu-satunya orang yang membenarkan akan peristiwa Isra Mi'raj. Dan bukan tanpa cercaan pula Abu Bakar Siddiq membenarkan akan peristiwa Isra Mi'raj itu. Beliau pun juga senantiasa mendapatkan hinaan. Karena apa? Membenarkan apa yang diceritakan Rasulullah perihal tentang Isra Mi'raj. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang dinamakan dengan asbabun nuzul ayat. Kenapa subhanalladzi asra turun? Karena bahasanya membenarkan
untuk meyakinkan. Sampai-sampai di awal ayat ini Allah menyampaikan dengan kalimat tasbih. Ya. Subhanalladzi, itu tasbih Bapak Ibu. Maha suci Allah. Subhanallah itu kan tasbih nggih Pak Bu. Ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah artinya bahwa Allah ini ketika memperjalankan Rasulullah itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi betul-betul Maha suci Allah dari perkara yang demikian. Memperjalankan hamba. Artinya apa? Hamba yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj itu bukan hanya ruhnya, tapi ruh plus jasadnya. Ya. Bukan ruhnya saja. Dan bukan pula saja jasadnya saja, tapi kedua unsur, ya ruhnya, ya jasadnya naik. Maka Allah mengatakan abdihi, hamba, ya, memperjalankan hambanya. Pada waktu malam hari dari Masjidil Haram, masjid yang disucikan, ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna, kemudian kami berkahi di sekelilingnya. Ya. Apa maksud diberkahi di sekelilingnya Bapak Ibu? Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu merupakan daerah-daerah di mana di situ dilahirkan atau munculnya para nabi dan rasul. Ya. Para nabi dan rasul. Linuriyahum min ayatina, kami jadikan, kata Allah, sebagian tanda-tanda kekuasaannya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena kalau bukan karena kekuasaan Allah, tidak mungkin seorang Rasul Muhammad itu bisa naik tembus sampai ke langit 7. Dan ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak Rasul Muhammad, tapi kehendak Allah. Kalau Allah yang sudah berkehendak, tidak ada yang tidak bisa terjadi. Ya. Sekalipun secara hitungan akal kita tidak akan pernah sampai. Tapi Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh saja ya, contoh yang sangat sederhana. Semut kan cilik ya Pak? Semut cilik. Bu, baru semut. Semut kue hewan sing paling cilik gampangane lah ya. Ana sing luwih cilik maning tapi anggap kita paling kecil. Kira-kira kue semut angger mlaku sing grinting maring Jakarta, kayonge anjuke pirang bulan. Mlaku tapi semutnya mlaku dhewe, kinta-kintik ini. Semut nek mlaku sing grinting maring Jakarta, ya kayonge mbu pirang nggih. Entak kene. Bolak-balik grinting maring Jakarta terus balik nang grinting maning. Dipikir secara akal itu ya mbuh kapan. Tetapi semut itu bisa
melaksanakan perjalanan dari Grinting ke Jakarta sampai balik ke Grinting lagi itu dalam waktu yang sangat singkat. Sik bisa nih. Misalkan ini. Pak Makful maring Jakarta. Gue semut ana ning kelambine Pak Makful. Nggih. Dadi si semut gue mau gue ana ning sake Pak Makful, ndempes kana umpetan. Pak Makfule mangkat nang Jakarta. Bar nang Jakarta wis omong-omong karo sing wadon wis ketemu, balik maning nang Grinting. Jare si semut cerita, "Nyong miki tas nang Jakarta. Saiki wis ana ning Grinting maning." Jare bangsa semut liyane, "Kon aja ndospok." Masa kon sing kene nang Jakarta balik maning nang Grinting dalam waktu 1 hari misalkan, ya bisa sampai ke Grinting lagi. Orang mungkin konta dasare ya. Ndak ngerti semut itu ternyata nempel nang kelambi. Nah, itu hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Lah bagi Allah memperjalankan seorang hamba Rasulullah ya gampang saja. Satu, yang kedua Bapak Ibu, sing jenenge geni ki panas ya Pak? Bu, geni panas apa adem? Panas. Nah, Arya ki pinter ge ditakoni geni adem apa panas? Panas ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dibakar di bara api yang begitu besar oleh Raja Namrud di alun-alun kerajaan Namrud. Anggap misalkan kalau di Brebes, di alun-alun Brebes. Anggap kalau di Jakarta mungkin di lingkungan Monas begitu ya. Itu Nabi Ibrahim dibakar dengan bara api yang menyala-nyala, membara, dan tidak dalam waktu 1-2 jam, berhari-hari. Ada yang mengatakan sampai 40 hari. Wong dibakar sampai 40 hari. Kira-kira engko angger genine wis padam, toli arenge disingkirna. Kira-kira wonge dadi apa? Ya kayaknya wis ora dadi areng-areng maneh, wis dadi awu, lebur. Tapi karena Allah berkehendak, karena Allah Maha Kuasa, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibakar dengan api yang sangat besar, api yang sangat membara dengan durasi berhari-hari, ternyata setelah api itu padam, oleh Namrud disuruh dibuka. Bayangane Nabi Ibrahim wis dadi awu. Barang dibuka, bral, ternyata Nabi Ibrahim lagi duduk manis. Diterangkan sehelai rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini kan kalau dipikir akal ndak nyambung, Pak. Ya. Ndak nyambung. Tapi itulah kuasa Allah. Itulah Allah berkehendak. Jangankan oleh Allah menyelamatkan seorang Ibrahim, menyelamatkan orang satu desa, satu kampung, satu kota, satu negara pun bagi Allah tidak ada masalah. Kalau memang Allah sudah berkehendak. Apa yang disampaikan oleh Allah? Bapak Ibu, Allah mengatakan begini. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dengan api yang sangat membara, Allah cukup mengatakan, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kalimatnya Gusti Allah, firmane Gusti Allah, "Wahai api," jari Gusti Allah, lah yang geni sing gawe Gusti Allah, "Wahai api, ya narukuni bardan, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim." Bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api,
dingin, sing dongene panas menjadi dingin. Tapi yang dingin, kedinginan yang membeku, ya. Maka di situ ada kalimat wasalaman, ya. Ya narakuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Ya sudah, katon itu membara. Tapi begitu selesai dibuka, Nabi Ibrahim masih duduk manis. Nah, percaya mboten panjenengan? Tapi jenengan setelah ngerti hal yang seperti ini, jangan coba-coba ada bara api, jenengan masuk ke dalamnya dengan membaca ya narakuni bardan wasalaman ala Ibrahim, tulis jenengan melebu. Bukannya selamat, tapi mateng. Ya. Itu yang kedua. Mohon maaf, ini lagi pendekatan ya Bapak Ibu. Pendekatan bahwa bagi Allah itu tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Yang tadi tentang Nabi Ibrahim. Yang berikutnya tentang Fir'aun. Bu, kenal Fir'aun? Ngendi kenalane? Nyong kenal Fir'aun ngendi ning Todan ya. Ibu bapak, Fir'aun ketika tenggelam di Laut Merah, ya, lah habis metu, lagi seru-seruan ning Laut Merah, sarapannya ancuk. 5 menit paling ya Bu, ya, 5 menit lagi. Kemarin saya ngisi kuliah subuh di Masjid Al-Muhajirin juga 5:30. Besok hari Ahad di Masjid Iqra Kluwut, jadi biasanya sampai 5:30. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa yakum. Yang berikutnya adalah Fir'aun. Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah dengan bala tentaranya termasuk Haman, panglima perang, panglima besarnya Fir'aun, dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Dan di situ Bapak Ibu ada yang sangat menarik. Apa yang menarik? Saat Fir'aun sudah tenggelam, maksudnya hampir tenggelam, ya, air sudah sampai di lehernya, hitungan detik tenggelam dia. Ternyata sedurhaka-durhakanya Fir'aun, ya, sejahat-jahatnya Fir'aun, masih bisa sempat-sempatnya dia mengatakan begini, amantu birabbi Musa wa Harun. Jare Fir'aun, apa maknanya? Amantu, aku beriman, aku percaya, aku yakin. Amantu birabbi Musa wa Harun, dengan Tuhanmu Musa dan Harun, berarti kan Allah. Tapi sayang 1000 sayang Pak, ini yang perlu menjadi pelajaran untuk kita. Pernyataan pengakuan keimanan Fir'aun sudah ditenggorokan. Makanya wong angger bertaubat, tolin nafas sudah ditenggorokan, itu sudah alamat tidak diterima. Di antara taubat seseorang yang tidak bisa diterima ketika ditenggorokan, kemudian ketika matahari terbit di arah barat, sudah ditutup pintu taubat. Nah, Bapak Ibu, ketika Fir'aun itu mati, itu jasadnya ditemukan di pinggir laut, ditemukan, ya. Sementara yang lain entah kemana jasadnya. Tapi khusus Fir'aun itu ditemukan padahal sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ditemukan jasadnya Fir'aun itu di pinggir laut. Oleh pemerintah Mesir,
jasadnya Fir'aun itu dimumi. Dimumi ngerti Pak? Dibalsem. Ya, diawetkan. Dan sampai sekarang jasadnya Fir'aun masih ada di museum Kairo Mesir. Angger dipikir nang secara akal, wong jasad wis ribuan tahun dan mestinya wis hancur. Nggih Pak Bu? Tapi oleh Allah sengaja jenazah Fir'aun itu diawetkan. Bapak Ibu, ada seorang profesor dari Prancis, ya. Seorang profesor dari Prancis sengaja ingin mengadakan satu sains penelitian bahwa dia bener apa orang. Tapi setelah diteliti, Masya Allah, dia menemukan bahwa betul-betul itu adalah jasadnya Raja Ramses II, yaitu Fir'aun. Di situ ditemukan ada garam atau segala macam. Ya. Lalu sang profesor ini setelah meneliti jasadnya Fir'aun, dia malah tidak bisa tidur. Memikirkan kok kenapa ya jasad manusia yang bernama Fir'aun itu kok masih utuh. Lalu oleh teman yang lain disampaikan ke profesor tersebut, silakan Anda baca Al-Quran. Barulah ditemukan, saya lupa di dalam surat apa ayat berapanya, bahwa Allah sengaja menyelamatkan jasad Fir'aun itu sebagai pelajaran untuk orang-orang setelahnya. Profesor yang dari Prancis itu Bapak Ibu akhirnya masuk Islam gara-gara meneliti jasadnya Fir'aun. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sungguh Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum, itulah peristiwa Isra Mi'raj dengan pendekatan pemahaman terhadap ayat suci Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Mudah-mudahan ini menambah keyakinan untuk kita perihal tentang Isra Mi'raj. Demikian Bapak Ibu, insya Allah nanti bisa kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang perihal tentang apa yang diperoleh Rasulullah kala melaksanakan Isra Mi'raj. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita baca doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.